Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya di media polybag yang pada waktu itu saya lakukan topping pucuk. Videonya sudah saya upload, nanti insya Allah linknya saya taruh di deskripsinya. Sampai saat ini saya belum melakukan pemupukan, teman-teman. Saya hanya mengandalkan pupuk kandang yang sudah saya fermentasi. Kemudian saya menggunakan sekam bekas ayam telur, teman-teman. Jadi ayam telur yang biasa dijual belikan di pasaran itu, sekamnya bekasnya saya pergunakan untuk campuran media tanamnya. Dan di sini nanti saya akan melakukan perempelan jika ada yang dirempel, tapi saya belum lihat juga ini karena masih sibuk di kebun, yaitu pindah tanam, kemudian juga melakukan pemetikan tanaman cabai. Jadi belum saya lihat apakah tunasnya harus saya rempel kembali atau tidak. Biasanya hanya saya sisakan 4-5 tunas cabang, teman-teman. Dan insya Allah nanti jika jadi tanaman cabai ini menyerupai seperti bonsai, insya Allah seperti itu. Ini varietas Baskara, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak menyukai video saya, silahkan di skip saja, tidak masalah, teman-teman. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan pemula yang ingin belajar menanam cabai, entah itu di media polybag ataupun ditanam secara konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya di media polybag yang pada waktu video yang kemarin sudah saya upload videonya, teman-teman. Saya lakukan topping pucuk, dan ini saya ingin mencari tunas-tunas yang tidak optimal pertumbuhannya, nanti akan saya rempel, mudah-mudahan ada, teman-teman. Tapi alhamdulillah hasil topping pucuk yang kemarin sangat memuaskan sekali. Tanamannya langsung mengeluarkan tunas-tunas baru, kemudian juga sama sekali tidak ada yang keriting. Maka sering saya bilang jika melakukan topping pucuk, lihat kondisi tanamannya. Tanaman cabai yang kita tanam itu layak enggak jika dilakukan topping pucuk. Kadang-kadang juga berambisi sekali, tanaman cabai pertumbuhannya tidak subur, kemudian dilakukan topping pucuk, sehingga apa? Lambat munculnya tunas-tunas baru. Kemudian jika batang tanaman cabai itu kecil, lalu dilakukan topping pucuk di saat tanaman dan usianya sudah mulai tua, itu pun juga hasilnya kurang bagus, teman-teman. Dan ini saya juga sambil memangkas karena hampir ada 7 tunas cabang. Nanti akan saya seleksi lagi, ini saya potong lagi di atasnya, teman-teman. Jadi tunas airnya itu sudah saya buang semua. Kemudian tunas yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima saya simpan, tapi itu masih ada lagi, sehingga saya lakukan pemotongan ataupun topping ulang. Tujuannya apa? Agar pertumbuhan 5 tunas ataupun 4 tunas cabang tadi sama. Nah, nanti akan saya bentuk seperti bonsai, jadi nanti bentuknya itu bulat. Kemudian topping pucuk boleh dilakukan di saat tanaman cabai itu kondisinya sehat, kemudian tidak layu. Yang terakhir adalah batangnya pun juga tidak terserang busuk batang, kemudian pertumbuhannya pun juga sangat bagus. Jika dilakukan
di 10 daun itu pun juga nanti akan menjadi kendala buat teman-teman semua. Biasanya munculnya tunas cabang itu agak susah. Usahakan sudah memasuki huruf V ataupun huruf Y. Tujuannya apa? Untuk menghindari bekas luka, nanti akhirnya jamur dan juga busuk batang, virus, bakteri akan masuk melalui bekas pemotongan tadi. Makanya usahakan jika melakukan topeng pucuk menggunakan gunting yang sudah disterilkan ataupun sudah dibersihkan. Kemudian jangan sekali-kali menggunakan kuku, nanti takutnya tangan kita kotor, akhirnya bakteri ataupun jamur akan masuk lewat bekas luka, bekas topeng pucuk yang kita lakukan. Kemudian jika ingin lebih aman, teman-teman usahakan topeng pucuk itu dilakukan di saat tanaman cabai memasuki daun ke-9 sampai ke-10. Nanti sisakan 5 daun itu lebih bagus lagi karena masa pertumbuhan bibit itu masih bagus sekali. Kemudian usahakan topeng pucuk tadi yang sudah saya bilang di saat tanaman itu sehat, subur, kemudian tidak terserang penyakit trip, tungo ataupun keriting. Jadi jika mau melakukan topeng pucuk dilihat dulu kondisi tanamannya. Tanaman bebas dari trip, tungo, kutu kebul, kemudian tidak dalam kondisi keriting. Jika masih terserang hama kutu-kutuan, trip ataupun tungo, usahakan disembuhkan dulu baru dilakukan topeng pucuk. Nanti yang terjadi adalah tunas baru yang akan muncul itu akan terserang keriting juga. Jadi usahakan tanaman dalam keadaan sehat, tidak layu, tidak terserang hama kutu-kutuan, baru dilakukan topeng pucuk. Dan untuk menanam tanaman cabai di media polybag, teman-teman usahakan menggunakan pupuk organik. Jika menggunakan pupuk kimia, usahakan dosis yang rendah, teman-teman, karena media polybag itu sangat terbatas sekali. Jika dilakukan melakukan pemupukan dengan dikocor, terus kemudian menanam tanaman cabainya itu di lahan terbuka, tidak ditutup menggunakan greenhouse, biasanya jika hujan itu banyak ataupun lebat, media tanam itu akan terurai biasanya, dan air itu akan naik ke atas kemudian mengenai batangnya dan juga mengenai pangkal batangnya. Maka dari itu pergunakanlah pupuk-pupuk organik jika teman-teman tidak mau beresiko menanam tanaman cabai di polybag. Jika menggunakan pupuk kimia, usahakan dengan dosis yang rendah. Jangan berambisi tanaman ini cepat besar, cepat tinggi, cepat panen, jangan, karena terlalu ambisi pun juga untuk tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lain pun juga kurang bagus. Jadi usahakan pergunakan pupuk itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Misalnya tanaman cabai membutuhkan satu pohon itu berapa gram, yaitu kalau bisa dikurangi. Tujuannya apa? Takutnya overdosis, membuat tanaman yang kita budidayakan tadi akan terjadi iritasi pada pangkal batang tanaman cabai yang kita budidayakan. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini, tanaman cabai saya di media polybag. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Bagi yang setuju silahkan ditonton, bagi yang tidak setuju silahkan di skip saja. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.